Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah, pimpinan dan ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah se-daerah Kabupaten Gresik yang dirahmati Allah, dan saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Ketua Majelis Tablek dan Ketarjian pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik yang telah menugaskan saya untuk memberikan materi obat infus dan pembatal puasa pada kajian jelang Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan tahun ini, dan insya Allah kita sudah melaksanakan atau sampai pada hari yang ke-16. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan jasmania dan rohania dalam kehidupan manusia. Siapapun manusia di antara kita, hampir semua pernah merasakan sakit. Ia datang tidak memandang perbedaan pangkat dan status sosial, bahkan tidak mengenal ruang dan waktu. Kalau yang datang penyakit ringan mungkin tidak berpengaruh pada kehidupan kita dan kita melihat sebagai kejadian alamiah. Namun ketika yang datang penyakit berat dalam stadium terminal, kadang menghilangkan harapan hidup, bahkan tidak jarang menurunkan mental dan merontokkan iman dalam waktu sekejap. Dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Lalu bagaimana sikap seorang mukmin saat menghadapi segala bentuk ujian Allah, yaitu adalah dengan kesabaran, sehingga ia tetap teguh menghadapinya dan tetap bertahan imannya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Tidak saya bacakan, Bu, panjang. Lebih baik Ibu nanti ngapunten nggih membuka Al-Qur'an. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam berpuasa selain menahan makan dan minum juga menahan syahwat. Ibu-ibu di dalam menanggapi atau masalah suntik dan infus ini banyak sekali perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Saya dalam penjelasan, suntikan dan infus itu memiliki fungsi yang berbeda dalam dunia medis. Suntik umumnya berisi cairan obat-obatan yang digunakan untuk mengobati penyakit tanpa memberikan nutrisi tambahan. Sedangkan infus adalah merupakan metode pemberian cairan atau nutrisi yang langsung masuk ke dalam tubuh melalui pembuluh darah untuk menggantikan zat makanan atau cairan tubuh yang hilang. Dalam hukum fikih, para ulama berpendapat bahwa suntikan dan infus membatalkan puasa secara mutlak. Karena apa? Karena zat yang dimasukkan ke dalam tubuh dapat mencapai perut meskipun tidak melalui jalur alami seperti mulut dan hidung. Pandangan ini dengan alasan yaitu memasukkan asupan yang masuk ke dalam tubuh dan memberi efek pada keseimbangan tubuh dianggap membatalkan puasa. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa injeksi atau suntik adalah cairan obat yang memiliki efek penyembuhan dari suatu penyakit, itu tidak membatalkan puasa.
Sementara injeksi cairan nutrisi yang membuat tubuh tetap bugar itu masih diperselisihkan oleh para ulama, karena injeksi obat tidak membatalkan puasa, sedangkan injeksi nutrisi punya potensi membatalkan puasa. Dari pendapat yang lain, yaitu dengan tambahnya rasa sakit pada orang yang sedang puasa dan sakit akan membahayakan pada keselamatannya yang didasarkan pada keterangan dokter. Adapun infus, suntik, transfusi darah, bantuan pernafasan melalui oksigen itu tidak membatalkan puasa. Itu adalah argumen dari orang-orang atau para ulama yang sebagai pimpinan di atas. Jika saran dan setelah berkonsultasi dengan dokter atau para ulama disarankan untuk infus atau suntik, maka jika disarankan untuk infus maka hendaklah perhatikan berapa hari yang ditinggalkan berpuasa. Tujuannya untuk mengqadha puasanya. Karena karena berpuasa kemudian melaksanakan suntik infus itu membatalkan puasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi bahwa hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum serta hubungan suami istri di siang hari saat berpuasa, serta obat-obatan yang dimasukkan melalui mulut. Kemudian obat yang dimasukkan melalui suntik yaitu tidak membatalkan puasa. Sedangkan infus yang sebagai pengganti nutrisi itu yang membatalkan puasa. Dan mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ujian manusia itu ada ujian kebaikan, ada ujian kesusahan. Dan kita sebagai orang yang beriman, marilah kita selalu memohon kepada Allah, mohon perlindungan agar kita memohon pertolongan dan selalu menambah kesabaran untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya akhiri sekian. Mungkin ada kekhilafan dan kekurangan, semua itu adalah dari diri saya sendiri dan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiripun, nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.